Baik, Baiklah. selanjutnya yaitu kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, silahkan Saudara Fatimah. Saya ingin bertanya tentang apa fungsi bahasa dalam revolusi industri 4.0. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya, pertanyaannya Saudara Fatimah. Silahkan kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan Saudara Fatimah. Izin menjawab, moderator. Baik, silahkan Saudara Peno. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Peno Yuniza dengan NIM 101. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fatimah Zahra dengan pertanyaannya adalah bagaimana fungsi bahasa dalam revolusi industri 4.0. Seperti yang kita ketahui, berbagai penemuan baru membutuhkan kosakata baru dalam menguraikannya. Oleh karena itu, bahasa mempunyai fungsi intrinsik, yaitu sebagai suatu sistem pengacuan yang menghubungkan dunia konsep dengan lambang verbal. Dan juga bahasa memiliki fungsi sosial yang sifatnya komunikatif, ekspresif, dan integratif. Walaupun diakui bahwa fungsi komunikatif itu merupakan fungsi sosial bahasa yang primer, pada hakikatnya bahasa adalah aksentuasi pemikiran dalam simbol dan lambang bunyi. Pemikiran yang tidak terbatas perlu dijelaskan dalam bahasa yang kaya akan makna. Baiklah, kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudara Peno. Bagaimana Fatimah Zahra jawabannya? Baiklah, saya sangat paham. Terima kasih kepada panel Yuniza. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman yang masih ingin bertanya terkait topik 6 ini, silahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, silahkan Saudara Ilham. Pertanyaannya, bagaimana dampak bahasa dalam revolusi industri 4.0? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini saya akan menjawab sendiri terkait pertanyaan diberikan oleh Saudara Ilham. Yaitu Saudara Ilham bertanya terkait bagaimana dampak bahasa dalam revolusi industri 4.0. Kalau kita berbicara terkait dampak, tentu saja ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kita bahas dulu pada dampak positif. Pada revolusi industri 4.0 juga dipengaruhi oleh era disrupsi atau disrupsi innovation yang ditandai 4 indikator, yaitu ada lebih murah, lebih cepat, lebih terjangkau, dan lebih mudah dalam berbagai aktivitas manusia, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, tanpa kecuali di bidang pendidikan. Nah, sama halnya proses pembelajaran bahasa Indonesia juga akan mengalami terjadinya disrupsi. Dilihat dari segi positifnya, ini merupakan peluang yang sangat besar dengan lahirnya kreativitas. Contohnya, pengaruh budaya asing terhadap bangsa Indonesia seperti berkembangnya kosakata bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa asing yang lambat laun akan diterima sebagai kekayaan bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu ada kata sepeda. Nah, kata sepeda ini diserap dari bahasa Perancis atau velocipede, dan juga ada kita kenal dengan kata pasar yang diserap dari bahasa Persia yaitu bazar. Selanjutnya kita bahas kepada dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari bahasa dalam revolusi industri ini ada penggunaan bahasa dalam berkomunikasi di media sosial sering tidak mempedulikan kesantunan berbahasa. Ada 3 hal yang harus diperhatikan agar kegiatan yang dilakukan di media sosial mencerminkan diri kita sebagai manusia yang beradab. Ketiga hal tersebut, yang pertama ada kesantunan berbahasa, yang kedua ada kesopanan berbahasa, dan ada etika berbahasa. Ketiganya bukan merupakan hal yang berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan yang harus ada dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Pada hakikatnya, kesantunan berbahasa memiliki 4 prinsip, yaitu yang pertama berbicara jujur, berbicara efektif, berbicara cermat,
berbicara lugas dan simpel karena bahasa Indonesia lahir sesuai dengan citra bangsa Indonesia yang memelihara kesopan santunan dalam bahasa Indonesia sebagai warisan budaya yang sangat menjunjung etika budaya Timur. Nah, baiklah itu jawaban dari saya. Bagaimana Saudara Ilham? Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudari Aldina. Mohon maaf, mic-nya belum hidup. Baik, saya ulangi kembali, yaitu pertanyaan saya, bagaimana solusi penggunaan bahasa pada revolusi industri 4.0 ini pada dampak yang ada? Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Silakan yang ingin menjawab pertanyaannya. Baik, izin menjawab moderator. Silakan. Baik, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Waalaikumsalam Afifah warahmatullahi dengan NIM 95. Izin menjawab dari pertanyaan saudari Aldina, yaitu solusinya diperlukannya adanya perombakan atau reformasi di dalam tubuh pendidikan bahasa maupun sastra Indonesia, yang dimana pendidikan sastra maupun bahasa Indonesia di era 4.0 ini perlu untuk turut mendistribusikan diri jika ingin memperkuat eksistensinya. Mendistribusikan diri berarti menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat serta berorientasi pada masa depan. Nah, adanya yang mengatakan bahwa perlunya reformasi sekolah, peningkatan kapasitas, dan profesionalisme guru, kurikulum yang dinamis, sarana maupun prasarana yang andal, serta teknologi pembelajaran yang mutakhir agar dunia pendidikan nasional dapat menyesuaikan diri dengan dinamika zaman sekarang ini. Sekian, terima kasih ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Hana. Saya dapat memahaminya. Dan itulah sesi tanya jawab pada topik 6 ini. Kita akan lanjut kepada topik kita yang ketujuh, yaitu terkait bahasa dan otak manusia. Nah, pada topik ini silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya. Silakan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan terkait topik 7 ini. Silakan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan Saudara Yusuf. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah pertanyaan mengenai bahasa dan otak manusia, yakni saya akan bertanya terkait apa fungsi sistem memori pada otak manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Yusuf. Moderator. Iya, silakan Saudara Rekano. Di sini Andre bertanya, jelaskan fungsi sistem memori. Otak memiliki kemampuan menyimpan atau store yang dengan luar biasa, di mana di dalamnya sistem memori beroperasi. Menurut Foster, setiap sistem memori yang efektif melakukan 3 fungsi, yaitu ekonde, mengodekan, yakni menerima atau mendapatkan ulang atau akses informasi yang sudah tersimpan. Itu atas jawaban dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Saudara Yusuf?
Baik, saya sudah dapat menerimanya. Terima kasih. Baiklah, kepada teman-teman silakan yang ingin bertanya terkait materi topik 7 ini. Silakan Saudara Rizdalyani, mohon dikeraskan sedikit suaranya. Pertanyaannya, apa kaitan otak dengan bahasa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Rizda. Silakan teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Rizda. Izin menjawab, moderator. Baik, silakan Saudara Resti. Baiklah, saya Res Latifah dengan NIM 78 akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rizdalyani. Apa kaitan antara otak dan bahasa? Sebenarnya orang sudah lama sekali berbicara tentang otak dan bahasa. Aristoteles pada tahun 384 sebelum Masehi telah berbicara soal hati yang melakukan hal-hal yang kini kita ketahui dilakukan oleh otak. Begitu pula pelukis terkenal Leonardo da Vinci pada tahun 1500-an. Namun titik tolak yang umum dipakai adalah setelah penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Broca dan Wernicke pada tahun 1860-an. Dari struktur serta organisasi otak manusia tampak bahwa otak memegang peran yang sangat penting dalam bahasa. Apabila input yang masuk dalam bentuk lisan, maka bunyi itu ditanggapi di lobe temporal, kemudian input tersebut diolah. Setelah itu, maka bunyi tersebut dikirim ke daerah Wernicke untuk diimprentasikan dan bunyi dipilah menjadi suku kata, kalimat, kemudian dipahami artinya. Jika bunyi ini berupa informasi yang tidak perlu ditanggapi, maka cukup disimpan dalam memori. Tetapi bila perlu ditanggapi secara verbal, maka interpretasi itu dikirim ke daerah Broca melalui fasciculus arcuate. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudara Resti. Bagaimana penanya atas jawaban dari Saudara Resti? Rizdalyani. Sepertinya Saudara Rizdalyani mengalami gangguan jaringan. Baiklah, kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya terkait topik 7 ini. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan Saudara Wela. Baiklah. Pertanyaan saya, bagaimana bahasa ujaran dikelola oleh otak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Wela. Izin menjawab, moderator. Baik, silakan Lola. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wela. Yang pertanyaannya, bagaimana ujaran dikontrol oleh otak? Bahasa bukanlah satu-satunya aspek spesifik perilaku komunikatif manusia, namun ujaran merupakan aspek khusus perilaku manusia. Darley memperkirakan bahwa ujaran melibatkan paling sedikit 100 otot dan setiap otot tersebut dikontrol oleh banyak neuron motorik. Pada suatu ujaran normal dihasilkan sekitar 14 bunyi per detik. Ini berarti bahwa diperlukan peristiwa neuromuskular sebanyak 140.000 per detik untuk berbicara. Ujaran dikontrol oleh otak paling baik melalui suatu sistem, yaitu sistem Finger. Sistem ini merupakan suatu sistem paling sempurna pada primata, khususnya pada simpanse dan manusia. Sistem ini berhubungan dengan fiber-fiber jalur piramida yang melewati batang otak ataupun saraf tulang belakang. Karena itu, ahli bedah saraf harus menghindari merusak area ujaran dan bahasa pada korteks. Cara melokasikan area ini adalah melalui stimulus otak elektronik atau ISB. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas jawabannya Saudara Lola. Bagaimana suara Saudara Wela? Baik, saya dapat memahaminya. Terima kasih. Baik teman-teman, silakan yang masih ingin bertanya terkait topik 7 ini dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan Saudara Resti.
Baiklah, saya Restu Latifah. Baiklah, saya Restu Latifah dengan NIM 78 izin bertanya. Pertanyaannya, apa penyebab seseorang mengalami gangguan berbahasa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kepada teman-teman yang akan menjawab atau ingin menjawab pertanyaan dari Resti. Izin menjawab, moderator. Silakan, Saudara Yusuf. Gangguan dalam berbahasa atau gangguan dalam berbicara salah satunya disebabkan oleh sakit atau stroke. Sakit atau gangguan stroke. Stroke terjadi atau disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah, tersumbatnya pembuluh darah atau kurangnya oksigen pada otak. Nah, stroke ini mengakibatkan rusaknya hemisfer, baik hemisfer kanan atau kiri, yang menyebabkan tubuh manusia terasa seperti mati sebelah. Kemudian akibat penyakit stroke ini juga ditentukan oleh hemisfer yang bersangkutan. Kerusakan pada hemisfer kiri mengakibatkan munculnya gangguan berbicara. Gangguan semacam ini timbul dan membuat manusia sulit untuk berbicara. Kemudian gangguan bicara yang disebabkan oleh stroke dinamakan afasia. Begitu saja, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Yusuf. Bagaimana, Saudara Resti? Baik, dapat dipahami. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan Yusuf tadi terakhir dari topik 7. Pertanyaan dari Resti tadi merupakan terakhir dari topik 7. Kita akan lanjut ke maaf. Baiklah, pertanyaan dari Resti tadi menutup acara kita, diskusi kita pada sore hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam diskusi ini. Kita simpulkan sedikit, yaitu terkait bahasa. Seperti yang kita tahu, bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh manusia dan para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Nah, dari kutipan ini bisa kita tahu bahwa sebagai manusia tentunya dalam berkomunikasi saat ini bahasa itu hal yang sangat penting dan juga sangat sentral, karena selain jaringan saya. Baiklah, tanpa bertambah lagi, saya mohon maaf apabila ada kata salah. Saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Saya akhiri diskusi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Aldina. Sama-sama. Silahkan berikan reaksinya teman-teman untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih atas diskusi dan partisipasinya kita.